Baik, Bapak Ibu, tidak membuang waktu, pembahasan kita pada malam hari ini didasarkan atas Matius 20 ayat 18 sampai 28, Markus 10 ayat 32 sampai 45, dan Lukas 18 ayat 31 sampai 34. Ketiga perikop ini akan memperlihatkan satu cerita yang sama, walaupun dari sedikit sudut pandang yang berbeda. Mengapa demikian? Mari kita lihat satu persatu. Bila mana Bapak Ibu melihat di layar gadget Anda, apakah di laptop ataupun di HP Anda, maka kita akan melihat ada dua pembahasan besar. Mungkin kalimatnya yang lebih tepat bukan pembahasan besar. Ada dua bagian yang kita lihat yang akan menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, berdasarkan Matius 20, Markus 10, dan Lukas 18, maka setidaknya saya membagi dua bagian besar pembahasan kita. Yang pertama adalah pendahuluan dan yang kedua adalah pembahasan. Bila mana masing-masing Anda membuka Alkitab ataupun Alkitab, maka di Matius pasal 20 ayat 1 sampai 17, kemudian Markus 10 ayat 1 sampai 31, dan Lukas 18 ayat 1 sampai 30 itu adalah merupakan pendahuluan. Kenapa saya harus menyampaikan pendahuluan? Karena ini sangat berkaitan erat dengan pembahasan. Kalau Bapak Ibu baca baik-baik pendahuluannya, sekalipun pendahuluannya itu berbeda-beda, Bapak Ibu lihat ayat 1 sampai 17 di Matius pasal 20, pendahuluannya adalah tentang Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang para pekerja dengan jam yang berbeda namun upah yang sama. Ada yang masuk jam 7, ada yang masuk jam 9, ada yang masuk siang, ada yang masuk petang, dan ada yang masuk sore jam 5. Tetapi ketika matahari terbenam, semua mendapat upah yang sama, 1 dinar. Kemudian di Markus pasal 10 ayat 1 sampai 31, pendahuluannya adalah dimulai dengan Tuhan Yesus berdiskusi dengan murid-muridnya tentang perkawinan dan tentang seorang anak muda kaya yang rindu untuk masuk dalam kerajaan sorga. Lalu di Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 30, pendahuluannya adalah Tuhan Yesus memberikan pelajaran dalam perumpamaan, yaitu tentang berdoa yang tidak putus-putusnya. Dan Tuhan akan menjawab doa itu. Ini menjadi menarik Bapak Ibu. Kenapa? Pendahuluan yang berbeda, tetapi nanti di pembahasannya, ketiga penulis menuliskan pembahasan yang sama, yaitu pelayanan dengan kekuasaan. Loh kok bisa? Saya tidak akan membahas pendahuluannya. Bapak Ibu baca saja dari ayat 1 sampai 28, dari ayat 1 sampai 45, dari ayat 1 sampai 34. Ketika Bapak Ibu memohon tuntunan Roh Kudus, maka Bapak Ibu akan melihat satu benang merah yang masing-masing penulis akan memberikan penekanannya sendiri-sendiri. Dan antara pendahuluan dengan pembahasan itu akan berkesinambungan. Tetapi malam hari ini kita akan melihat khusus bagian pembahasannya yang saya beri judul
pelayanan dengan kekuasaan. Nah, inilah bagian besar atau tema besar sehubungan dengan pembahasan yang akan kita pelajari. Bapak Ibu perhatikan baik-baik di Matius 20 ayat 18 sampai 28, di Markus 10 ayat 32 sampai 45, dan di Lukas 18 ayat 31 sampai 34. Peristiwa yang kita akan pelajari hampir sama Bapak Ibu. Boleh saya katakan sama, tetapi ada sedikit sudut pandang yang berbeda. Di mana berbedanya? Yesus sedang berdiskusi dengan murid-muridnya, di mana murid-muridnya memberikan satu pertanyaan sehubungan dengan bagaimana pelayanan yang seharusnya. Tetapi ketika Yesus sedang memberikan pelajaran atau sedang berdiskusi tentang pelayanan yang seharusnya, ada satu hal yang menarik. Kalau Matius mengatakan seorang ibu dari Yohanes dan Yakobus datang meminta sebuah permohonan. Kalau di Markus tidak dikatakan ibu yang meminta, tetapi Yohanes dan Yakobus. Sementara di Lukas 18 itu tidak dicatat tentang peristiwa itu. Lukas hanya mencatatkan bahwa Yesus memberitahu tentang penderitaan dan kematiannya. Yang ajaibnya, murid-murid tidak mengerti perkataan Yesus bahwa Yesus sedang memberikan informasi bahwa penderitaan dan kematiannya di kayu salib akan semakin dekat. Oleh sebab itu, mari kita lihat lebih mendalam. Bila mana kita melihat pendahuluan dalam setiap pasal di atas, maka kita akan melihat ada 3 hal yang penting. Yang pertama, perumpamaan tentang pekerja dengan upah yang sama. Yang kedua, anak muda yang kaya diminta menjual hartanya lalu ikut Yesus. Dan yang ketiga, berdoa dengan tidak putus-putusnya. Ketiga pendahuluan ini akan membawa kita kepada satu poin utama, yaitu Yesus mengharapkan agar setiap orang yang akan dan sedang menjadi muridnya hendaklah dengan kesadaran menjadi pekerja yang baik untuk kabar baik. Dari mana kita bisa mendapatkan kesimpulan itu? Berbicara tentang perumpamaan pekerja dengan upah yang sama, mereka masuk di jam-jam yang berbeda Bapak Ibu. Tapi upahnya 1 dinar. Bapak Ibu perhatikan baik-baik pernyataan Yesus. Di sana ada kata, bukankah kita sudah sepakat? Lihat itu Bapak Ibu. Yang masuk jam 7 sepakat 1 dinar. Yang bekerja jam 12 upahnya 1 dinar. Yang bekerja jam 5 sore upahnya 1 dinar. Bagaimana dengan anak muda yang kaya yang diminta menjual hartanya? Sama. Pergilah, jualah hartamu, bagikan kepada banyak orang miskin, lalu ikutlah aku. Itu pun berbicara tentang pelayanan. Yang ketiga, berdoalah dengan tidak putus-putusnya. Yesus katakan ada seorang hakim katanya, yang selalu didatangi oleh seorang perempuan. Perempuan itu selalu meminta kepada hakim. Lalu hakim itu berkata, lebih baik ku jawab saja daripada ibu ini menyusahkanku. Bapak Ibu, semuanya berbicara tentang pelayanan. Sekarang, pelayanan seperti apa yang Yesus maksudkan? Ketika Yesus
sudah berjalan dengan murid-muridnya menuju ke Yerusalem, maka cerita ini dimulai dari ibu Yohanes dan Yakobus datang kepada Yesus meminta satu hal. Ibu daripada Yohanes dan Yakobus mempunyai latar belakang kenapa dia meminta satu permohonan kepada Yesus. Yang pertama adalah perumpamaan Yesus tentang upah bekerja yang sama untuk semua pekerja dan mereka mendapatkan upah 1 dinar, membuat ibu Yesus memunculkan satu pertanyaan. Rupa-rupanya ibu daripada Yohanes dan Yakobus sudah banyak berkorban. Dia banyak memberikan bantuan, entah itu harta, tenaga, pikiran untuk pekerjaan Yesus. Di samping kedua anaknya bekerja bersama-sama dengan Yesus. Maka wajar bila mana ibu Yakobus dan Yohanes meminta imbalan, Bapak Ibu. Itu sama seperti Anda dan saya yang sudah bekerja. Apapun bentuk pekerjaan Anda dan saya adalah hal yang manusiawi ketika Anda meminta gaji, meminta honor, mana imbalan kerja saya. Dan hal ini membuat ibu Yohanes dan Yakobus memberanikan diri untuk datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Pertanyaannya jadi sederhana. Apakah permintaan ibu Yohanes dan Yakobus kelewatan? Ataukah ini adalah permintaan yang normal, manusiawi? Setelah saya membaca beberapa pandangan dari beberapa buku, saya menyebutnya komentar, maka saya mendapati itu adalah hal yang wajar, Bapak Ibu. Tetapi ada hal yang Yesus ingin sampaikan kepada ibu Yohanes dan Yakobus. Yang mana itu? Sikap ini adalah realita yang menunjukkan keberanian yang normal. Tidak ada yang salah dengan meminta hal seperti itu. Peristiwa itu dari sisi keberadaan keluarga, maka keberadaan Zebedeus sebagai ayah dan ibu daripada anak Yakobus dan Yohanes, mereka adalah keluarga yang Yesus sebutkan dengan nama Boanerges. Kalau Alkitab Markus 3 ayat 17 mengatakan Boanerges itu artinya anak-anak guru. Bila mana saya membuka kamus, arti Boanerges itu berasal dari dua kata, yaitu Ben yang artinya putra, Benyamin, Ben-Oni. Begitu Bapak Ibu. Ben artinya putra, anak laki-laki. Dan Nerges dari kata regas, yang artinya kekerasan, kemarahan, riuh, menggelegar. Jadi kalau saya boleh simpulkan, ketika Yesus memberi nama keluarga ini atau Yohanes dan Zebedeus Boanerges, maka julukan itu diberikan oleh Yesus oleh karena pembawaan daripada Yohanes dan Yakobus itu meledak-ledak, Bapak Ibu. Riuh, ramai, tidak sabaran, seperti gemuruh halilintar. Bila mana sedang hujan, lalu ada guntur, ada kilat, Bapak Ibu lihat dia sambar menyambar. Kira-kira seperti itulah sifat daripada Boanerges ini. Sifat daripada keluarga Zebedeus
orang tua daripada Yakobus dan Yohanes. Seseorang boleh membaca Lukas 9 ayat 54 sampai 56. Kita melihat bagaimana temperamen mereka atau sikap mereka, sifat mereka. Lukas 9 ayat 54 sampai 56.